Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Indra Saputra. Kali ini saya akan memperkenalkan suatu aplikasi perekam video yaitu Screenomatic. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Simak video saya berikut ini ya. Pertama kita buka Screenomatic. Ini pastikan kita terhubung dengan WiFi ya, agar bisa dimasukkan langsung ke Chrome. Biar nanti diarahkan. Kita tinggal mengaktifkan di launcher. Nah, kemudian kita klik launcher ini dan tunggu keluar tanda ini kanvasnya nih ya. Setelah keluar kita boleh keluar aja dari Chrome ini. Kemudian kan kita sudah memiliki kanvas ini sebesar ini. Teman-teman bisa mengukur ini besar layar berapa incinya, boleh dikecilin lagi atau dibesarkan. Nah, di sini teman-teman cukup tekan kali aja. Kemudian saya sudah menyiapkan PowerPoint. Nah, kemudian teman-teman tinggal pilih ini untuk diperbesar layar. Nah, di sini teman-teman tinggal menyesuaikan di PowerPoint agar tampilannya lebih bagus. Nah, di pengaturan ini teman-teman bisa memilih bots ini merekam layar, dan di samping ini ada foto kita. Di sini wajah saya tidak nampak karena saya menggunakan OBS untuk merekam Screenomatic nih ya. Kemudian teman-teman bisa memilih screen ini full. Di sini tidak ada foto kita ya, tapi full merekamnya. Oke, kita langsung merekam video pakai Screenomatic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan masuk ke ukuran pemusatan data. Sebelumnya kita sudah membahas tentang median dan rataan. Sekarang kita masuk ke modus. Kita ulang sedikit lagi. Ukuran pemusatan data adalah suatu ukuran yang menunjukkan di mana suatu data memusat, atau suatu kumpulan pengamatan memusat, mengelompok. Ukuran pemusatan data merupakan penyederhanaan data untuk mempermudah peneliti membuat interpretasi dan mengambil suatu keputusan. Nah, modus adalah nilai yang sering muncul. Artinya, semakin banyak nilai yang muncul, berarti hal tersebut memungkinkan bahwa angka tersebut merupakan modus. Kemudian, nilai yang frekuensinya paling tertinggi. Jadi modus ini dia menghitung frekuensi nilai yang paling tertinggi. Kemudian bisa terjadi data dengan beberapa modus, multimodus. Artinya dalam suatu himpunan penyelesaiannya, modusnya itu ada ganda, ada dua. Sebagai contoh, berat 5 orang bayi, yaitu yang pertama ada 3,6, kedua 3,5, ketiga 2,9, keempat 3,1, kelima 3,0. Nah, hal ini dikatakan tidak ada modus. Kenapa? Karena masing-masing dari angka tersebut memiliki satu, tidak ada yang dua. Misalnya jika di sini ada lagi 3,5, jadi otomatis modusnya itu 3,5. Oke, baik, kita lanjut. Kemudian bisa terjadi data tanpa modus. Contohnya umur mahasiswa dalam tahun. Ada 19 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 18 tahun, 23 tahun, 21 tahun, 19 tahun, 21 tahun, 18 tahun, 20 tahun, 22 tahun, dan 17 tahun. Ini modusnya adalah 19 dan 18. Kenapa? Karena 18 sama 19, angka yang munculnya sama-sama sebanyak 3 kali. Lanjut. Modus untuk ungroup data. Berarti bukan grup. Modus untuk ungroup data ini contohnya sumbangan PMI warga Depok. Yang pertama ada 7.500, yang kedua 8.000, yang ketiga 9.000, yang keempat 8.000, yang kelima 3.000, yang keenam 5.000, dan yang ketujuh 8.000. Jadi modusnya 8.000 karena angka yang sering muncul di sini adalah angka 8.000. Oke, kita masuk ke modus untuk grup data. Kelas modus. Titik 2, kelas di mana modus berada. Kedua, kelas dengan frekuensi tertinggi. Nah, ini rumusnya, modus sama dengan TTB ini tepi batas bawah.
kelas modus, tambah I. I ini interval, panjang kelas. Kemudian diagonal 1 per diagonal 1 tambah diagonal 2. Nah, berikut penjelasannya. TTB sama dengan tepi batas bawah. D1 atau diagonal 1, beda frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kemudian D2 atau diagonal 2, beda frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Nah, ini adalah interval kelas. Kemudian kelas modus, kelas dengan frekuensi paling tinggi. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Ini kelas 16 sampai 23, 24 sampai 31 dan seterusnya. Nah, frekuensinya itu ada 10, 17, 7, 10, 3, 3. Nah, jumlah sigmanya itu adalah 50 frekuensinya. Nah, nilai tertingginya ada 17. Berarti kelas modus sama dengan kelas kedua sama dengan 24 kurang 31. Karena frekuensi tertingginya ada yang di urutan nomor 2. Kemudian titik B-nya kelas modus sama dengan 23 tambah 24 per 2 sama dengan hasil penjumlahan ini terus dibagikan yaitu 23,5, atau teman-teman bisa juga 24 ini dikurang dengan 0,5, hasilnya 23,5, sama ya. Kemudian ini interval kelas sama dengan 8. Bagaimana kita mencarinya? Itu teman-teman cukup 24 dikurang sama 16. Berarti hasilnya itu 8. Kemudian frekuensi kelas modus sama dengan frekuensi 2 sama dengan 17. Kenapa frekuensi 2? Ya, karena frekuensi ini yang paling tertinggi. Kemudian frekuensi berikutnya kelas sebelum kelas modus sama dengan F1 sama dengan 10. Kemudian frekuensi ketiganya kelas sesudah kelas modus sama dengan F3 sama dengan 7. Yang ini yang ketiga ya. Kemudian kita cari D1 sama dengan 17 kurang 10 sama dengan 7. D2 atau diagonal 2 sama dengan 17 kurang 7 sama dengan 10. Berarti kita sudah mengetahui penyelesaian. Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Modus sama dengan 23,5 tambah 8 buka kurung 7 per 7 tambah 10 sama dengan 23,5 tambah 3,29. 3,29 ini dari hasil penjumlahan ini kemudian dibagi ya. Kemudian hasilnya sama dengan 26,79. Kita bulatkan menjadi 27. Oke, sekian dulu dari saya. Jika ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.